hiburkanku, selalu hiburkanku. Katakan, Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidupku. Masa yang telah lalu dijadikan baru. Katakan, jiwaku berseru. Nyatakan saudara, kemenanganku dapat dalam-Mu. Keselamatanku dapat karena-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Katakan, takkan ku ragu, Kau bersamaku. Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidup kita saudara. Masa yang lalu dijadikan baru. Katakan, jiwaku bersama. Mari serukan saudara. Kemenanganku dapat dalam-Mu. Keselamatanku dapat karena-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Natal segera tiba. Mari sambut dengan sukacita. Salah satu 5 pilar Gereja BES adalah diakonia. Program ini bertujuan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi gereja-gereja yang membutuhkan. Saat ini sudah lebih dari 1.000 gereja yang telah dibantu melalui diakonia Natal. Mari terus menjadi berkat lewat program ini dengan cara men-scan barcode yang tertera pada layar LCD. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Kita boleh ada di tempat ini dengan semua yang terbaik. Mari bersama-sama sejenak kita bangkit berdiri. Kita mau bersatu di dalam doa, kita mau naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan, kalau kasih setia-Mu menyertai setiap kami. Mengiring hidup kami Tuhan, menuntun kami hingga kami boleh ada di tempat ini. Yang terbaik yang kami terima Tuhan. Biarlah kiranya anugerah-Mu boleh penuh buat setiap kami. Kuasa pujian-Mu boleh menyertai dan menuntun setiap kami Tuhan. Sepanjang ibadah kami dari awal hingga akhir pada pagi hari ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama-Mu. Di dalam satu nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami siap memuji nama Tuhan. Yang percaya dan siap memuji nama Tuhan sama-sama kita mau katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Mari bersama-sama angkat pujian ini. Saat terindah dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Mari angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hatiku, hanya Kau satu Tuhan di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Mari kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Biar pagi hari ini kuasa Tuhan sendiri menjamah setiap kita. Kami mau masuk lebih lagi Tuhan, bawa kami mendekat. Oh Jesus. Mari bersama-sama kita mau katakan. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan
percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah setiap kami pada siang hari ini. Terpujilah nama-Mu, biarlah kiranya sukacita-Mu boleh penuh buat setiap kami di dalam nama Yesus Kristus. Yang siap memuji nama Tuhan bersama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Kasih Allah tak berkesudahan dalam hidup kita sampai selama-lamanya. Amin. Yang percaya katakan amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Yes. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Yes. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku akan mari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Kasih Allahku, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru. Setiap hari, yes. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Sekali lagi bersama-sama dengan kasih Allahku. Semua. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Semua katakan. Dengan sukacita ku akan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang sukacita. Dengan sukacita ku akan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Yes. Kasih dengan sukacita ku akan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya dengan sukacita semua, dengan sukacita. Angkat tanganmu bersama-sama katakan, dengan sukacita kami menari bagimu Tuhan. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya. Sekali lagi dengan sukacita, dengan sukacita ku akan menari, dengan sorak-sorai memuji, oh ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang, nyanyi baginya, nyanyi baginya sang raja selamanya. Mari bersorak-sorai buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Saya panggil Edward John boleh maju ke depan untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai sekali lagi. Puji Tuhan. Suara udah mulai habis nih. Sebenarnya saya dibilang dokter enggak boleh nyanyi dulu, enggak boleh teriak-teriak, enggak bisa saudara. Hidup ini Tuhan pakai saya mulai dari yang nobody, dari bukan siapa-siapa, tapi memang pada dasarnya senang memuji dan menyembah Tuhan sih gitu ya. 20 tahun yang lalu Tuhan
panggil saya, Tuhan pilih saya, dan tanpa latar belakang apa-apa, saya bukan seorang worship leader. Di sini ada Hendro Suseno yang mungkin juga tahu gitu ya. Saya kalau dijadwalin singer ya cuma jadi singer, saudara. Saya tidak pernah WL, tidak pernah, ya tidak di dunia melayani lah gitu. Saya jemaat mungkin seperti biasa, saudara. Tapi kalau saudara lihat Edward Chen dan saudara pikir Edward Chen, oh jadi seperti ini, tidak, saudara. Ada begitu banyak proses, dan proses yang saya alami bukan proses setelah menjadi Edward Chen, saya tidak. Proses sebelum saya menjadi seorang Edward Chen yang saudara kenal. Mulai dari dilahirkan dari keluarga yang kurang berada. Kuliah aja saya di Petra, tidak punya motor, jalan kaki. Dan saya tidak pernah komplain itu. Saya melakukan hal, ya saya tetap menjalani. Saya bilang udah bersyukur bisa kuliah, saya lakukan itu. Mungkin saudara pikir kalau saudara punya semuanya gampang gitu ya. Padahal zaman kuliah di Petra itu harusnya itu orang middle high semua. Bener ya? Kalau di Jakarta itu namanya UPH. Semua orang yang kuliah di Petra itu tentu mid high. Kalau saudara tidak punya motor bahkan pasti minder lah, pasti minder. Tapi ya saya bersyukur aja. Saya tahu papi mami saya kadang-kadang kirim uang lambat, saya harus pinjam teman saya uang, tapi tetap saya ganti. Yang saya lakukan seperti itu. Dan saya tahu ketika saya jadi Edward Chen, Tuhan udah hati saya mungkin sebelum itu. Ketika saya patah kaki, orang tua tidak bisa kasih operasi kaki saya, dan saya cuma diterbangkan waktu saya pulang Sumba. Pokoknya hal yang saya alami rasanya semuanya buruk buat saya. Rasanya kok teman-teman punya mobil, punya gandengan. Saya tidak pernah punya pacar karena saya malu. Mau pacar mau kasih makan apa? Hidup sendiri susah, begitu ya. Padahal saya sama-sama dengan kakak saya, koko saya. Koko saya terlibat kenakalan remaja narkoba. Saya ya paling ngerokok aja, saudara. Tapi kami berdua punya karakter yang berbeda. Tapi saya bersyukur koko saya juga sudah dipulihkan Tuhan, dan kami sekeluarga melayani Tuhan. Even anak saya mungkin saudara tahu nyanyi, jangan pernah menyerah, gitu ya. Saya tidak pernah mikir kalau saya bersama istri hari ini ada di belakang saya ini istri bisa kami melayani Tuhan semua. Dan saya tidak pernah pikir kalau Tuhan mengangkat saya aja seperti hari ini. Jauh saudara. Jakarta banyak orang penyanyi lebih hebat. Saya asal dari Surabaya. Kalau penyanyi dari Surabaya bisa tembus sampai Jakarta itu suatu yang luar biasa, saudara. Benar. Padahal saya menyanyi Mandarin, saya tidak pintar Mandarin saat itu. Jadi di luar semua. Kalau saudara bikin album pertama, saudara bikin buka bisnis pertama, pasti saudara melakukan semua yang terbaik yang saudara miliki, betul? Iya. Karena album pertama, apalagi seorang penyanyi, album pertama itu akan menentukan masa depan penyanyi itu. Album pertama itu harus yang terbaik yang dia bisa. Suara yang terbaik, lagu yang terbaik. Karena itu taruhan. Gagal, ya udah selesai. Tapi berapa banyak yang percaya engkau punya Tuhan yang luar biasa? Angkat tangan. Dia paling suka buat mujizat, amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Saya mau jujur saudara, saya tidak bisa Mandarin saat itu. Saya cuma suka nyanyi lagu Mandarin. Kalau teman-teman saya ajak ke karaoke, family karaoke gitu ya, saya selalu milih lagu Mandarin. Karena saya suka sekali nyanyi Mandarin. Dan saya belajar bahasa Mandarin dari lagu gitu. Dan ketika Tuhan kasih kesempatan saya bisa rekaman, saya pilih album Mandarin, lagu Mandarin. Mungkin saudara kenal Jeffrey Chandra, senior saya. Dia kaget waktu itu, menyanyi lagu Mandarin. Saat itu Mandarin tidak terkenal sama sekali dan tidak laku. Tidak ada yang mau nyanyi lagu Mandarin. Anak muda ya kayak tadi, come on my God gitu ya, rocker gitu. Saya Edward Chen langsung nyanyi lagu Mandarin, slow. Dan saya tidak dikenal siapa-siapa. Tapi saya mau kasih tahu, saya bersyukur punya Tuhan yang tidak melihat secara physically, tidak melihat secara statistik, tapi dia melihat hati, dia melihat ketulusan. Ketika saya cuma berkarya, terserah Tuhan mau pakai, mau jadi apa terserah. Waktu itu saya bekerja seperti biasa profesional, saya jadi marketing eksekutif di salah satu perusahaan kimia. Tapi ternyata Tuhan izinkan saya bisa melayani. Cuman satu, saya mau nyanyi lagu ini udah lama saya udah nyanyi. Minta F ya. Lagu ini menjadi dasar ketika saya terus lagu ini sampai hari ini menjadi andalan saya. Untuk saya belajar mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan.
Dia tidak pernah kekurangan, bahkan dia subur terus. Setuju, katakan amin. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Ni 是我永远的依靠，坚守信心来宣告，我真实经历你全能的力量，唯有你是我永远的依靠，坚守信心来宣告，当我来全心敬拜，神迹就在不远前方。Sudah tahu lagu ini? Yuk sama-sama nyanyikan, katakan. Di setiap persoalan Kau turut bekerja. Aminin itu. Mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Katakan. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Mari angkat tanganmu, katakan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau Yesus yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah mujizat pasti terjadi. Sekali lagi, yang mengandalkan Tuhan akan aku katakan, oh Kau yang selalu ku andalkan ya Tuhan, pertolonganmu sungguh nyata dalam hidupku. Hanya yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah mujizat pasti terjadi. Di setiap persoalan Tuhan turut bekerja. Seperti tadi Pak Fengki khotbah Roma 8:28, lagu ini pun saya tulis seperti itu. Turut bekerja di dalam segala hal. Ketika saya patah kaki, saya marah sama Tuhan, Tuhan kurang ajar. Saya pulang sumbah bantu orang tua, Tuhan tahu itu. Tapi kok Tuhan izinkan saya patah kaki, kasih leo kek gitu. Kan enak, udah cukup gitu. Tapi Tuhan kasih izinkan patah kaki. Bahkan uang tidak ada. 1 bulan saya diikat pakai bambu, diikat pakai tali rafia, disiram-siram pakai tumbuh-tumbuhan, itu di Sumba. Mau berangkat ke Surabaya terdekat, butuh uang saat itu, tiket mahal. Orang tua tidak punya uang. Kalau punya uang udah berangkat langsung, patah kaki langsung terbang. Ngapain tunggu 1 minggu sampai saya nangis tiap hari. Sengsara saudara. Tapi setelah saya tahu, ketika habis saya patah kaki, saya pulang ke Surabaya. Di situ mulai, di tempat tidur itu mulai Tuhan taruh lagu-lagu, tulis lagu. Tapi saya tidak tahu itu lagu buat apa. Karena saya suka nyanyi, bikin lagu sendiri, saya nyanyi-nyanyi. Sehingga cerita Tuhan ketemukan dengan orang-orang akhirnya jadilah Edward Chen. Saudara lihat, yang buruk patah kaki, Tuhan sanggup angkat menjadi Edward Chen hari ini. Hebat ya Tuhan itu ya. Jadi kalau saudara hari ini ada masalah, bukan akhir. Lirik berikutnya saya bilang, di setiap pergumulan Kau telah merancangkan. Yeremia 29 ayat 11. Tuhan tahu rancanganku buat rancangan saya dan saudara bukan rancangan kecelakaan. Rancangan untuk mendatangkan hari depan yang penuh pengharapan. Ada pergumulan tidak apa-apa. Makanya selalu ada pengharapan terus. Penuh pengharapan terus. Caranya supaya tahu pengharapannya apa? Cuman satu. Refnya cuma bilang apa? Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Saudara mau nantikan Tuhan? Mau? Nggak gampang.
Tapi lirik berikutnya bilang, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya kau Yesus. Hanya kau Yesus, bukan hanya kau temanku, hanya kau teman yang kaya atau no. Yang selalu ku nantikan selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Dan yang paling terakhir, saudara harus lakukan penyembahan. Dalam pergumulan itu waktunya yang terbaik untuk saudara menyembah Tuhan. Karena di dalam penyembahan, saudara menyembah Tuhan, saya percaya mujizat terjadi. Bagi orang yang selalu menyembah Tuhan. Yang mau menyembah Tuhan, angkat tangan. Ayo, sama-sama katakan. Oh, Kau yang selalu ku andalkan. Ini bukan cuma sekedar nyanyian Tuhan. Ini waktu yang terbaik kami menyembah Tuhan. Menantikan pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami. Yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Yang mengandalkan Tuhan, mari angkat tanganmu. Ini tangan-tangan yang terangkat yang mengandalkanmu Tuhan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolonganmu sungguh nyata dalam hidupku. Yang selalu ku nantikan selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama kami menyembah, selama ku menyembah. Sekali lagi, ini penyembahan kami Tuhan. Katakan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Ni 是我永远的依靠，坚守信心来宣告，我真实经历你全能的力量。唯有你耶稣是我永远的依靠，坚守信心来宣告，当我全心敬拜，神迹就在不远前方，神迹就不远前方。Mujizat Tuhan tidak jauh-jauh dari dalam hidup saudara dan saya. Dia dekat. Setuju katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan sumber mujizat saudara. Bahkan bisa berdua dengan Don Moen. Tidak pernah saya pikir. Siapa gua? Saya masih ingat dulu waktu zaman kuliah saya dengar lagu-lagunya Don Moen. Saudara juga tahu pasti lagu Don Moen. Give thanks with a grateful heart. Apa lagi? I just wanna be where you are. Dwelling daily in your presence. Apa lagi? God is good. Saudara tahu, God is good and all the time. Itu ciri khas saya, ngefans banget sama dia. 2015 yang lalu, tanpa diduga, dia nyanyi di album saya. Dan bahkan dia nyanyi lagu yang saya tulis. Saya tidak bisa bahasa Inggris, saya orang kampung saudara. Saya tidak tahu kenapa bisa bahasa Inggris, saya tulis bahasa Inggris beberapa lagu. Tapi saya percaya itu Roh Kudus yang buat. Orang kampung mana bisa nyanyi bahasa Inggris, mana bisa nyanyi Mandarin. Mau les di mana, di kampung, di Sumba. Kasihan. Tapi orang kampung pun Tuhan bisa angkat. Kalau Tuhan bisa pakai saya yang bodoh, Tuhan bisa pakai hidupmu semua. Setuju katakan amin. Tepuk tangan buat saudara sendiri dan buat Tuhan yang luar biasa. Saudara bisa dapatkan nanti CD di depan, ada album terbaru, ada t-shirt yang saya pakai untuk membantu pelayanan saya. Sekarang mungkin saudara pernah dengar kalau saya tinggal di Sumba. Sejak pandemi saya pulang ke Sumba, doing something yang tidak pernah saya pikirin. Dan itu mulai dari nol lagi. Saya bahkan sampai saya, istri dan anak 2, kami tinggal di tenda 3x4.
di hutan, di gunung, tidak ada air, tidak ada listrik. Saudara bisa? Saya seorang Edward Chen, saya sering di-serve dengan yang terbaik. Naik pesawat terbaik, makan terbaik. Tapi tahun 2020 pandemi, Tuhan putar balik. Memang bukan saya yang mau, saudara. Kalau saya mau, saya tidak mungkin mau. Saya di Jakarta udah aman-aman, tenang, semuanya ada. Tapi Tuhan mau taruh sesuatu, belajar mulai dari bawah lagi. Dan itu membuat saya belajar punya iman lagi sama Tuhan. Karena memang Tuhan paling suka orang-orang yang mau diproses terus, amin. Selama kita hidup, selama itu pun kita mau diproses Tuhan. Tuhan tidak suka semua udah aman, semua udahnya, tidak usah pakai Tuhan mah. Orang pikir Edward Chen ngomong nyanyi nyanyi rohani. Saya tidak perlu doa, tidak perlu saya nyanyi apapun orang lain, orang udah suka. Tidak perlu saya keluarkan album, lagu apa sih orang beli. Tapi bukan itu intinya. Selalu kita tetap bergantung sama Tuhan sekali lagi. Dan itu belajar iman dari bawah lagi. Dan lagu ini berikutnya istri saya akan nyanyi. Judulnya Tenanglah Kini Hatiku. Ketika saya tulis lagu ini 2018, belum COVID. Tapi ketika masuk COVID 2020, lagu ini memberkati saya. Dan saya kaget ketika di YouTube dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, viewersnya jadi jutaan. Dan ternyata komen di situ saya baca, saya nangis, saudara. Oh, ternyata Tuhan taruh lagu ini untuk mempersiapkan kita untuk menghadapi COVID. Dan saya kena COVID pertama kali tahun bulan Maret. Saudara tahu salah satu gereja yang jadi viral karena kena COVID paling banyak, gembalanya meninggal, istri gembalanya meninggal, wakil gembalanya meninggal, pemain musiknya meninggal, ratusan orang masuk di TV, semua orang pasti tahu di Bandung. Dan saya saat itu sedang pelayanan di situ. 1 minggu kemudian saya sakit. Dan saat itu mau masuk rumah sakit tidak bisa. Rumah sakit tolak. Kalau waktu Delta di Surabaya saya dengar rumah sakit penuh. Jadi orang sakit mau masuk tidak bisa. Stres juga, betul ya? Tapi lebih stres mana? Rumah sakit kosong, saudara ditolak. Lebih stres mana? Tentu lebih stres rumah sakit kosong, saya ditolak. Ya, waktu pertama tidak ada rumah sakit yang mau terima orang kena COVID. Orang pikir itu orang kayak penyakit kusta. Saya di CT scan semua ada bercak-bercak. Dokternya langsung berubah, langsung dari biasa langsung jadi pakai baju asmat. Saat itu PCR belum ada, PCR paling mahal 3,8 juta. Dan saya ngamuk dokternya, saya bilang, dokter kalian kurang ajar, saya bilang. Saya bilang sorry to say. Kalau 3,8 juta siapa yang bisa afford? Orang-orang kaya doang. Ya semua orang pasti akan kena COVID kalau caranya begini. Saya keluar dari rumah sakit, saudara, saya nekat. Saya sudah dijadikan apa tuh? Bukan DPO, apa itu? Orang yang sudah kena COVID. Dia bilang, Pak nanti jangan kaget kalau Bapak pulang, Bapak tidak mau dirawat, orang baju asmat ambulans datang. Silakan jemput saya bilang. Tapi ternyata makin hari drop makin turun. Istri saya tidak suruh ikut, jadi masuk hari kelima saya lemah, trombosit saya pergi ke sendiri, saya pakai masker, saya keluar, saya cek semua, saya cek sendiri. Waduh makin drop. Saya lemas, panas tinggi, kepala sakit, lemas badan. Saya ke rumah sakit di mana yang terdekat di daerah saya, situ Serpong, saya nggak usah ngomong, itu rumah sakit paling bagus-bagus semua. Tolak semua. Putus asa, tentu putus asa. Tapi ada lagu ini, Tenanglah Kini Hatiku. Ini jadi lagu terbaru waktu itu. Album baru. Karena saya seorang produser, dari mulai tulis lagu, bikin album, mixing, mastering, semua saya harus cek. Jadi selalu ada album terbaru di terakhir tuh di CD saya, di mobil saya. Karena saya harus dengar ulang-ulang, kalau kurang bagus harus mixing ulang, mastering ulang. Lagu itu ketika di persimpangan jalan saya dalam keadaan lemas, Tuhan berbicara lewat lagu saya itu sendiri. Saya nangis dan saya dikuatkan. Berapa banyak percaya dalam hadirat Tuhan ada kekuatan? Angkat tangan ya. Bukan cuma kekuatan, hikmat. Biar lagu ini jadi kekuatan buat saudara. Ketika saudara dalam keadaan susah, dalam keadaan bingung, tidak tahu mau ngapain, biar lagu ini jadi kekuatan buat saudara. Tenanglah kini hatiku. Siang ini kami mau belajar tenang Tuhan. Mungkin banyak masalah yang kita nggak tahu jawabannya. Kita gumulin udah lama Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, jika kami tenang di dalam hadirat-Mu,
dapat kekuatan yang baru. Sukacita kedamaian dari Tuhan. Karena kami tahu tangan kami dipegang tangan Tuhan yang teguh. Terima kasih Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya. Hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Amin. Amin. Mari siang ini kita belajar lagu ini ya. Yuk sama-sama katakan. Sama-sama katakan, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Ya Tuhan, kami mau belajar tenang Tuhan. Tuhan memimpin langkah hidupku. Dia selalu pimpin hidup kita. Di saat bimbang dan ragu, Ku rasa tangannya. ku rasa tangan. Sekali lagi yuk katakan, tenanglah kini hatiku. Semua katakan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang, Di saat bimbang dan ragu, rasa tangan ku rasa tangan. Mari panggil nama Yesus, katakan. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya. Hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Terima kasih Tuhan. Panggil dia Yesus. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya. Hatiku berserah Ajar kami untuk berserah pada penuh Tuhan. semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Mari bangkit berdiri sama-sama. Angkat tanganmu, katakan Yesus membimbing. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya. Hatiku berserah Tuhan dan semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Lagu ini terinspirasi dari cerita tentang bagaimana murid-murid Yesus saat itu terombang-ambing di Danau Teberau. Dan saudara tahu cerita itu, semua orang tahu. Padahal baru beberapa jam sebelumnya Tuhan bikin mujizat, kasih makan 5.000 orang dari 5 roti 2 ikan. Kan ceritanya begitu. Beberapa jam setelah selesai semua, Tuhan bilang, kalian pergi ya, duluan ya. Aku mau doa, Tuhan bilang. Murid-muridnya jalan dulu pakai perahu. Sampai di tengah jam 3 subuh. Badai. Dan Tuhan Yesus datang. Dan mereka bilang, hantu. Ya seringkali saya dan saudara begitu. Dalam keadaan saudara
di dalam tekanan hidup, stres berat, ada Tuhan di situ sebenarnya. Tapi saudara selalu bilang itu hantu dan saudara tidak merasakan Tuhan. Wajar saudara, wajar. Saya pun mengalami itu. Tapi kita jangan sampai tenggelam dalam ketakutan itu. Nah, waktu takut Tuhan Yesus harusnya bilang apa? Jangan takut. Kalau saya jadi Tuhan, saya keplak satu-satu itu murid-murid. Tuhan, kamu baru lihat saya bikin mujizat, baru bentar ada badai aja, udah takut lagi, udah lupa dibilang hantu. Tapi saudara perhatikan di Matius, saudara baca baik-baik. Tuhan dia bilang, jangan takut, ini gua, jangan takut. Tapi Tuhan bilang apa? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Ternyata Tuhan mau kalau saudara dalam keadaan genting, bingung, takut, dihimpit masalah bertubi-tubi, jangan cari yang lain dulu. Calm yourself. Be still my soul. Firman Tuhan bilang, jadilah tenang. Tenang dulu. Tenang dulu. Firman Tuhan bilang, dalam ketenangan ada kekuatan. Setuju katakan amin. Makanya ketika saya drop banget, saya bilang, Tuhan selesai deh. Semua rumah sakit tolak Tuhan. Kemanapun saya pergi pasti tolak. Pasti saya udah pasti enggak tahu deh di mobil itu. Panas tinggi, trombosit tinggal 40.000. Udah lemah, udah enggak karuan. Saya nyetir lagi saudara. Saya dengar lagu ini. Tenanglah kini hatiku. Saya dengar sendiri, saya nangis, saya jadi kuat. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Saya pergi ke satu rumah sakit yang tidak pernah saya pikir sebelumnya. Rumah sakitnya sederhana, tidak terkenal. Tapi saya ikut aja. Dan memang benar, singkat cerita, saya diterima dokter itu. Padahal saya cerita hal yang sama. Saya baru minggu lalu pelayanan di Bandung dan gereja itu kena COVID, semua meninggal dan bla bla bla. Biasanya kalau saya cerita begitu dokternya langsung bilang, oke, kamu pulang. Kita tidak terima orang COVID. Tapi kali itu saya bilang, dok, tolong dok. Saya percaya bukan karena saya minta-minta, tapi karena Roh Kudus. Karena Tuhan sudah suruh ke sana. Tuhan sudah persiapkan dulu sebelumnya dokter itu untuk terima saya. Singkat cerita saya bilang, dok, ada VIP, gue ambil dah. Mau mahal berapa gue bayar. Tapi singkat cerita saya dapat VIP, saya masuk, saya selama 5 hari. Saya dikasih antivirus, di antibiotik, saya diinfus dan akhirnya saya pulih. Bersyukur. Karena waktu itu kalau kena COVID biasanya mati. Dan saya pulih. Saudara lihat, dalam ketenangan Tuhan berikan hikmat. So, angkat tanganmu sama-sama dalam hadirat Tuhan. Panggil dia. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Sekali lagi panggil dia. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janji. Jadilah tenang. Yesus membimbing. Ada tangan Tuhan selalu membimbing saudara. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang
Kami tenang karena kami tahu kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Tanganmu selalu menopang, membimbingku. Yang percaya sama-sama, katakan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Yeah. Tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Sekali lagi yang percaya dia tidak pernah gagal dalam hidupmu, angkat kedua tanganmu sama-sama katakan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Yeah. Dia tidak pernah lalai menepati menepati janjimu Tuhan, menepati janjimu. Katakan sebab Kau Tuhan tak pernah gagal, sebab Kau Tuhan tak pernah. Sekali lagi yang percaya dia Tuhan yang tidak pernah gagal, yang percaya tepuk tangan lebih meriah buat Yesus Tuhan. Kau tidak pernah lalai tepati janjimu Tuhan. Janjinya Tuhan selalu berikan masa depan yang terbaik buat hidupmu. Menjadi kepala dan bukan ekor. Terus naik dan tidak pernah turun. Damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Hari depan yang penuh pengharapan. Itu janji Tuhan. Gak usah dengar orang lain ngomong. Perkatakan janji Tuhan, amin. He never fails you. Saya tulis lagu ini, saya tahu betul manusia mau menjatuhkan. Kalau Tuhan sudah angkat, tidak bisa. He never fails. Dia tidak pernah gagal. Bahkan saya bilang, jadikan lebih daripada pemenang. Kalau saudara mau jadi pemenang, tadi juga seperti Pastor Frankie bilang, harus ada tantangan, harus ada ujian, baru saudara bisa menang. Bahkan Tuhan bilang, more than conquer. Mandarin bilang, yongshi. Teseng yongshi. Seperti tentara. Kalau jadi tentara tidak perang, itu namanya bukan tentara. Saudara tentaranya Tuhan. Bagian saudara harus berperang tiap hari. Yuk nyanyikan sama-sama. Sebab Kau Tuhan tak pernah gagal. Haleluya, haleluya, haleluya. 我相信你是上帝家，永不会忘记。你向我所承诺的应许。Di dalam nama Yesus, kita yang lebih dari pemenang, sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan dulu hadirat Tuhan, Pastor Frankie. Please welcome Pastor Frankie, tepuk tangan terbaik buat Pastor Frankie. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Saudara Edward yang dipakai Sama-sama. Tuhan. Ya, waktunya kita mendengar firman Tuhan, Saudara. Tema hari ini adalah kemenangan orang yang mengasihi Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu, Saudara, itu pekerjaan Tuhan. Ingat itu. Kita menjadi percaya kepada Tuhan itu pekerjaan Tuhan. Dan mungkin bagi saudara itu sudah luar biasa. Tetapi mengasihi Tuhan itu pekerjaan kita. Di mana dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Dan itulah sangat luar biasa. Sehingga ketika orang menjadi percaya, bukan berhenti percaya. Aku sudah percaya, ya sudah.
Aku sudah dapat dari Tuhan kepercayaan, sudah. Setelah itu saudara, dia masih mungkin saudara minta sesuatu daripada Tuhan. Dia lupa ada tugas yang harus dikerjakan, yaitu mengasihi Tuhan. Untuk menjadi percaya itu pemberian Tuhan, saudara. Dan kita sudah biasa mendapatkan pemberian Tuhan, akhirnya kita minta-minta. Minta berkat, minta itu, oke, itu biasa, saudara. Tetapi kalau kita memberi sesuatu hati kita kepada Tuhan, itu yang harus kita kerjakan. Jadi waktu kita di gereja sudah percaya, bukan stop, selesai. Bukan habis itu aku mau minta kaya, minta rumah, oke lah, silakan saudara minta. Tetapi bukan itu sebenarnya. Ada yang lebih daripada itu, yaitu saudara bagaimana punya hati untuk mengasihi Tuhan. Dan itu yang harus dikerjakan di gereja. Dikerjakan ketika kita membaca firman Allah. Ketika kita bergaul dengan Tuhan. Ketika kita mengizinkan Roh Kudus dalam hidup kita. Untuk membuat kita bukan saja supaya dapat mujizat, dapat berkat. Tetapi kita juga bisa mengasihi Tuhan. Itu mujizat. Amin. Itu mujizat yang besar. Mujizat dari Tuhan tuh saudara pasti Tuhan berilah. Karena dia mengasihi kita. Tetapi apakah kita mengasihi Tuhan? Saudara. Jikalau kita mengasihi Tuhan, itu mujizat yang besar yang saudara sudah bisa lakukan. Kerap kali kita minta mujizat, tetapi kita lupa untuk mengasihi Tuhan. Itu luar biasa. Amin. Jadi orang percaya saudara di akhir-akhir zaman ini, mari jangan cuma meminta-minta lagi saudara. Jangan cuma menunggu pemberian Allah. Berilah hidupmu kepada Tuhan. Berilah hatimu kepada Tuhan. Ikutilah terus firman Tuhan. Belajar untuk terus bisa memberikan hati kita mengasihi Tuhan. Sebab itu kemenangan, saudara, orang yang mengasihi Tuhan. Kita lihat dulu hasil dari mengasihi Tuhan. Mazmur 18 ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yaitu Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya. Dan dari tangan Saul, ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ketika Tuhan membuat dia menjadi percaya, ketika Tuhan melindungi dia, ketika Tuhan memberikan berkat kepada dia, saudara, tidak cukup. Ketika dia dijauhkan dari segala musuh, tidak cukup. Saat itu dia belajar untuk mengasihi Tuhan. Amin. Kita sudah berulang-ulang saudara, sudah dilepaskan dari masalah. Mengapa kita tidak bisa mengasihi Tuhan? Mengapa kita mengasihi dunia ini saudara? Kalau kita mengasihi dunia, kita bisa mengorbankan diri kita, mengorbankan kesehatan kita, mengorbankan keluarga kita, bahkan mengorbankan iman kita. Saudara, hari ini waktunya kita mengasihi Tuhan. Kalau kita kehilangan harta kita, kita nangis berbulan-bulan, kita sedih. Tetapi kalau kita kehilangan Tuhan, saudara, kita kehilangan hati, kasih mula-mula, kita enggak sedih. Malah kita senang kumpul-kumpul atau bergaul dengan orang-orang dunia. Sebab itu krisis kasih ini terjadi di akhir zaman. Firman Tuhan berkata apa saudara? Kasih manusia menjadi dingin. Dingin kepada keluarga kita, dingin kepada sesama kita. Lebih berat lagi dingin kepada Tuhan saudara. Ini penyakit yang tidak kelihatan yang di dalam gereja. Sebab itu Daud kita lihat bagaimana saudara dia mengasihi Tuhan. Dia dilepaskan dari tangan singa. Dia dilepaskan dari beruang, dia dilepaskan dari Goliat, dia dilepaskan dari tangan orang Filistin, dia dilepaskan dari tangan Saul. Saudara, itu Tuhan kerjakan semuanya. Tetapi dia tetap berkata apa saudara? Maka aku mengasihi Engkau Tuhan. Artinya di sini ada sesuatu kerjaan yang harus dia kerjakan. Ketika Allah mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Dia tidak hanya menerima. Dia ingin melakukan sesuatu yang luar biasa bagi Tuhan. Bukan menolong Tuhan. Bukan berbuat sesuatu kepada Tuhan. Tetapi dia belajar mengasihi Tuhan. Amin. Apa yang kita mau bisa beri kepada Tuhan saudara? Saudara mau punya uang, uang itu datang dari Tuhan. Punya waktu dari Tuhan. Hidupmu dari Tuhan. Kalau Tuhan ambil nyawa kita mati semuanya. Kesehatan, kekuatanmu itu datang dari Tuhan. Begitu engkau sakit, engkau hilang semuanya. Kelihatannya kita yang memberi. Tapi ketika hatimu kau berikan kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan nantikan. Di mana hartamu, di situ hatimu, kata firman Tuhan. Saudara, akhirnya kita mulai mencintai dunia. Sebab itu firman Tuhan saudara, apa yang orang yang mengasihi Tuhan. Kita lihat dulu saudara, beberapa hal. Yaitu kita lihat Mazmur 127 ayat 2.
Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Luar biasa enggak? Ini saudara, kalau kita dicintai Tuhan. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan. Jadi saudara, ini kita lihat itu ada dua materi yang akan kita bahas. Cuma hari ini kita bahas satu saja. Mengasihi Tuhan dan dicintai Tuhan. Mengasihi Tuhan itu gak gampang saudara. Apalagi kalau kita belajar dicintai Tuhan. Dicintai orang mudah. Tetapi dicintai Tuhan itu sulit. Berarti ada sesuatu yang kita kerjakan. Hati kita sesuatu yang membuat Tuhan kagum dengan hati kita. Bukan usaha kita. Hati kita murni, iman kita murni, hati kita tulus, hati kita bersih, hati kita rindu kepada Tuhan. Hati kita mengasihi Tuhan. Sebab itu kita lihat dulu Roma 8 ayat 28. Saya ambil satu sisi saja, mengasihi Tuhan. Kapan-kapan kita sambung untuk dicintai Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, orang yang mengasihi Tuhan, Allah turut bekerja. Kemanapun dia kerja, Allah turut bekerja. Kata Allah turut bekerja, berarti dia bekerja sesuatu. Dia memberikan hatinya kepada Tuhan. Ketika dia berbuat sesuatu, Allah ikut campur di dalam hidupnya. Tetapi kalau saudara tidak mengasihi Tuhan, saudara akan bekerja sendiri. Saudara dengan kekuatanmu sendiri. Orang yang mengasihi Tuhan itu pasti mengandalkan Tuhan. Tidak ada yang lainnya. Sebab itu saudara setiap hari ketika saya melihat keluarga saya, melihat orang lain, melihat orang gak percaya. Saya itu punya perasaan, Tuhan kasihan mereka. Ketika saudara kan saya tinggal di Singapura. Saya melihat begitu banyak orang jual tisu tuh orang tua. Ada yang kerja, ada yang kerjaan setengah mati. Saya bilang, Tuhan kalau saya punya uang banyak, mungkin saya kasih aja istri kita. Sebenarnya cukup. Ada orang yang kerja di restoran cim-cim saudara. Setengah mati susah saudara. Sama kita, kok gak ada uang lebih ya? Kalau ada uang lebih taruh untuk tipnya. Saudara. Kadang-kadang kita ingin membuat mereka itu senang. Bayangkan saudara. Itu di Singapura seperti itu. Apalagi kalau kita di Indonesia. Begitu banyak orang yang susah. Tetapi dari situlah kita lihat. Seandainya dia percaya Tuhan jauh lebih indah. Saya memikirkan juga bagaimana setiap orang bisa mengasihi Tuhan. Saudara, pasti Tuhan akan mengubah hidupnya. Bukan soal diberkati saja. Berkat itu sampai di dunia. Tetapi saudara, lebih daripada itu kita perlu sampai di surga. Apa yang kita kerjakan hari Minggu cuma 2-3 kali datang di gereja. Hari Minggu mungkin 2 kali ke gereja. Mungkin 1 kali ke gereja. Mungkin 2 kali melayani Tuhan. Tetapi tidak sebanding dengan ketika kita sampai di surga. Itu miliaran tahun. Bahkan kekal selamanya. Sebab itu hari Minggu 2 kali ke gereja. Itu jangan membuat saudara menjadi lelah. Katakan amin dulu saudara. Aduh 2 kali ke gereja, 2 kali melayani. Capek aku Pak. Bila perlu tambah 3 kali. Itu cuma hari Minggu 3 kali saja saudara. Tetapi tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Di situ tidak ada saudara capek, tidak ada air mata. Tidak ada penderitaan. Tuhan akan lepaskan dari semua ancaman, bahaya dan semuanya. Sebab itu belajar untuk mengasihi Tuhan, bukan mengasihi dunia. Karena firman Tuhan, barang siapa yang mengasihi dunia, mengingini dunia dan segala keinginannya, maka saudara, Tuhan tidak ada di dalam hidupnya dia. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan akan hidup selama-lamanya. Amin. Hari ini apa yang saudara datang di gereja, kamu mengasihi siapa? Aku mengasihi gerejaku, saudara. Bagus. Tapi kalau gak mengasihi Tuhan, salah. Sama seperti bait Allah dicintai oleh orang Israel. Tetapi suatu hari Tuhan katakan, bait Allah kau cintai, kau kasih, akan diruntuhkan. Kenapa? Yang perlu dikasih di dunia ini bukan barang, bukan sesuatu. Tetapi Tuhan yang memberikan hidup kepada kita. Amin. Selama kita masih punya nyawa, selama kita masih sehat, selama kita masih bisa hidup, saudara. Biar hidupmu itu mengasihi Tuhan. Katakan amin dulu. Setiap hari belajar untuk mengasihi Tuhan. Saya bisa mengasihi istri saya, bisa mengasihi orang lain. Saya bisa mengasihi orang miskin, saya bisa mengasihi jemaat, saya bisa mengasihi banyak orang. Mengapa saya tidak bisa mengasihi Tuhan?
Banyak orang berkata mengasihi saudaranya, tapi kalau dia tidak mengasihi Tuhan tidak ada gunanya juga. Karena hanya bisa kasih Tuhan yang membuat dia bisa mengasihi saudaranya. Amin. Hanya kasih Tuhan yang membuat dia bisa mengasihi orang lain. Ketika dia mengasihi keluarganya, saudaranya. Ketika saudaranya berbuat jahat, dia akan marah seumur hidupnya. Tetapi kalau kasih Tuhan turun, dia tetap akan mengasihi selama-lamanya. Kita lihat hal yang kedua, saudara. Yaitu dikatakan Allah turut bekerja dalam hidup kita. Ketika kita mulai mengasihi Tuhan, dikatakan Allah turut bekerja. Ketika Tuhan mengutus murid-muridnya, pergilah ke seberang. Mereka pergi, saudara. Ketika mereka pergi, mereka dihantam oleh gelombang, oleh badai, saudara. Maka saat itu Tuhan turut bekerja. Dia berjalan di atas air, datang kepada mereka. Allah turut bekerja. Amin. Dari sinilah kuncinya, saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan, kerap kali, saudara, kita itu cuma mengasihi diri sendiri. Maaf, saya mesti katakan demikian. Kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita dirugikan, kita marah seumur hidup. Tapi kalau Tuhan kita dirugikan, saudara, kita diam-diam saja. Saudara bilang, itu nanti urusan sama Tuhan sendiri. Bukan masalahnya saudara percaya kalau Tuhan bisa urus sendiri. Persoalannya saudara tidak mau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Karena saudara tidak punya hati kepada Dia. Bagaimana kalau istrimu, bagaimana kalau anakmu diganggu, bagaimana anakmu kalau susah, bagaimana anakmu kalau kekurangan. Engkau pasti akan lakukan sesuatu. Demikian juga kalau saudara melihat gereja, pelayananmu mulai ada sesuatu. Gitu. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau akan mengorbankan dirimu. Kalau gitu Tuhan pakailah aku menjadi alatmu. Katakan amin dulu saudara. Pakai aku menjadi alatmu. Karena kita semua saudara di dunia ini hanya ada dua. Penonton atau pemain. Penonton atau pemain. Pemusik atau penyanyi. Semua orang bisa menyanyi tapi tidak semua orang bisa main musik. Sebab itu hari ini kita ini jangan ikut jadi cuma penyanyi saja. Maksudnya bernyanyi. Dan penyanyi ada WL. Maksud saya bernyanyi. Semua orang bisa bernyanyi. Gitu loh. Karena ada yang mimpinnya. Semua orang bisa menonton. Tapi tidak semua orang bisa menjadi pemain. Sebab itu Tuhan ingin supaya saudara jangan menjadi orang penuh sebagai penonton. Tetapi jadilah sebagai pemain. Ketika saudara menjadi pemain, saudara ditonton orang, saya yakin itu Allah turut bekerja dalam hidupmu. Allah akan terus memberikan kekuatan kepadamu. Bahkan firman Tuhan berkata apa? Jikalau Tuhan mengutus seseorang, jikalau Tuhan memberikan sesuatu kepada seseorang, maka Tuhan memberikan kepada dia roh yang tidak terbatas juga. Amin. Ketika saudara memberikan hidupmu kepada Tuhan, roh Allah turun kepada engkau. Sehingga saudara tidak terbatas. Kenapa? Karena bukan kita tetapi Tuhan di dalam kita. Sebab itu orang-orang yang percaya hari ini, jangan berhenti pada percaya. Jangan berhenti hanya cuma percaya datang di gereja. Di gereja bukan satu kewajiban karena aku percaya. Di gereja aku mengembangkan hatiku supaya mengasihi Tuhan. Supaya lebih mengasihi Tuhan. Kenapa gak bisa ya? Amin. Aku minggu depan mau cari firman Allah lagi. Aku mau mendengar firman Allah lagi. Bukan bicara soal-soal dunia. Aku ingin bicara tentang hidupku dengan Tuhan. Katakan amin dulu. Itu yang penting saudara. Kenapa? Karena kita belajar mengasihi Tuhan. Gak cukup di dunia ini saudara, di gereja kalau saudara melayani Tuhan. Kalau saudara melayani Tuhan, walaupun menggembalakan, kalau gak mengasihi gak cukup. Ketika Yesus setelah bangkit, dia datang kepada Petrus. Dia katakan, Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali dia tanya. Jadi melayani Tuhan bukan soal kemampuan. Melayani Tuhan bukan soal skill, kemauan. Tapi melayani Tuhan harus dasarnya mengasihi Tuhan. Katakan amin dulu. Orang saudara yang melayani Tuhan cuma karena kewajiban, enggak kuat. Orang yang datang di gereja karena kewajiban enggak kuat. Saudara, orang yang berkorban karena kewajiban, karena emosi enggak kuat. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, dia akan kuat. Bahkan sampai Tuhan datang, dia tetap akan kuat.
Apa yang saudara lakukan untuk Tuhan sih? Gitu. Mungkin saudara memberikan sedikit saja lah waktumu. 1 hari 24 jam. 7 hari kali 24 jam. Bisa enggak 1 hari 1 jam? Belum tentu. Taruhlah hari Minggu 2 jam. Mungkin hari biasa 2 jam. Hanya 4 jam. Tidak sebanding dengan jam-jam yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kalau 4 jam ini kita berikan dengan hati kita yang mengasihi Tuhan. Itu nilainya lebih dari semuanya. Saudara datang di gereja setiap hari nyapu gereja mungkin. Setiap hari saudara mungkin khotbah seperti saya. Saudara ikut doa sampai 24 jam. Tapi kalau tidak mengasihi Tuhan tidak ada gunanya. Halo? Kasih saudara belajar untuk mengasihi Tuhan hari ini. Apapun yang saudara lakukan, mau jadi jemaat, mau mendengar firman Tuhan, mau melayani Tuhan. Intinya cuma satu, mengasihi Tuhan. Katakan kiri kanan, mengasihi Tuhan. Bilang dong, mengasihi Tuhan. Kita lihat yang terakhir saudara. Yaitu Tuhan menjaga hidupmu. Kita lihat dalam Mazmur 145 ayat 20. Orang yang mengasihi Tuhan tidak akan pernah lelah dalam pelayanan. Saudara, tidak akan pernah lelah. Walaupun dia dikecewakan, dia tidak akan pernah lelah. Karena dia mengasihi Tuhan. Tapi orang yang mengasihi dunia, dia akan mudah kecewa. Walaupun dia melayani Tuhan, dia akan kecewa. Karena dia mengasihi dunia. Tapi kalau mengasihi Tuhan, saudara mau dihina orang gak pusing. Mau difitnah orang gak masalah, saudara. Karena dia mengasihi Tuhan. Hari ini kalau kita mulai sakit hati, kita mulai benci, tersinggung. Berarti saudara bukan mengasihi Tuhan. Saudara mengasihi dunia dan mengasihi dirimu sendiri. Boleh mengasihi diri sendiri, oke, saudara. Tapi ingat, mengasihi Tuhan itu lebih utama. Karena dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu dan akal budimu. Dan setelah itu kasihlah manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita mengasihi diri kita sendiri, tidak mengasihi Tuhan, tidak ada gunanya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti mengasihi orang lain. Makanya di dalam pelayanan saudara, dia punya hati sungguh-sungguh. Dia melayani sungguh-sungguh. Apa sedikit saudara yang akan saudara terpilih Tuhan. Banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Karena banyak orang yang percaya Tuhan, tapi sedikit orang yang mengasihi Tuhan. Banyak orang yang berkorban untuk Tuhan, tapi sedikit orang yang memberikan hatinya kepada Tuhan. Banyak orang yang berkorban, saudara, hanya supaya hatinya diisi oleh dunia. Aku memberi sedikit, supaya nanti Tuhan memberkati aku lebih banyak. Betul kan? Tapi kalau orang mengasihi Tuhan, tidak ada hitung-hitung, saudara. Dia frontal. Saya mau kasih tahu saudara kepada saudara hari ini. Bahwa sampai hari ini saudara tahu. Kita ini sejak tahun 85 saya menikah dan saya melayani di gereja mertua saya. Sampai hari ini Tuhan tetap memelihara saya. Walaupun jatuh naik turun ditipu orang di apa. Tetap saya tidak akan sampai terlentang terus menyerah itu. Karena Tuhan selalu angkat. Kenapa saudara? Hati saya tetap belajar untuk mengasihi Tuhan. Walaupun mungkin harta saya ditipu orang. Mungkin saya dilukai orang. Saudara, mungkin kita tergoncang sedikit. Tapi kita tidak akan jatuh. Karena hati kita tetap mengasihi Tuhan. Kalau hati kita tidak mengasihi Tuhan. Saudara, kita akan hancur di tengah jalan. Kita lihat dulu Mazmur 145 ayat 20. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Tuhan menjaga, amin. Makanya saya belajar dalam hidup saya ini cuma satu, saudara. Saya belajar untuk mengasihi Tuhan. Kadang-kadang sampai ada orang berkata begini. Lihat Pak Fenggi itu. Dia ninggalkan anak istrinya dari Singapura pelayanan kemana-mana. Gitu. Saudara, kita harus mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Terus orang mulai bicara macam-macam. Saya kasih firman-Nya berkata apa? Jikalau seseorang mau mengikut aku tidak meninggalkan. Saudara, saya meninggalkan bukan karena saya ingin meninggalkan. Saya meninggalkan karena ada tugas yang harus kerjakan. Iya Pak, masa ikut Tuhan melayani meninggalkan Tuhan. Saya mau kasih tahu kamu, kalau kamu kerja di mana suamimu? Ya, suamiku kerja di negara ini, saudara sebutkan.
Kapan kembali? 3 bulan sekali. Saya masih 1 minggu pulang sekali, saudara. 1 bulan masih 2 minggu ada di rumah. Gitu. Karena itu tidak kamu salahkan. Ya kan untuk keluarga. Saudara, Tuhan itu nomor utama. Kalau sampai nyawamu diambil, siapa yang bisa menghidupi kamu? Jadi kadang-kadang keluarga itu saudara, maaf saya ngomong ya. Kalau untuk kerja sampai di hutan 3 bulan gak pulang, yang penting uangnya masuk ke rumah, gak masalah. Tapi kalau pelayanan meninggalkan cuma 3 hari, masalah besar. Dan saya tidak menjumpai terlalu banyak, cukup banyak tapi tidak terlalu banyak saudara. Semua rata-rata yang ikut melayani bersama dengan saya pergi-pergi saudara. Rata-rata istrinya menenari, jangan macam-macam. Ke gereja lain aja lebih gampang lah. Ikut di BES atau di Pak Feng gini, kamu banyak ninggalkan saya. Banyak orang ngomong seperti itu kadang-kadang saudara. Tetapi dia lupa bahwa hidup ini datang daripada Tuhan. Amin. Oleh sebab itu hari ini bukan berarti saya mengajar untuk saudara meninggalkan orang tua keluargamu, bukan. Tetapi kita harus belajar mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita percaya Tuhan akan mengasihi kita. Dan kita bisa mengasihi sesama kita. Karena Tuhan akan menjaga hidup kita saudara. Contohnya orang yang mengasihi Tuhan siapa? Maria. Maria itu mengasihi Tuhan, saudara. Dia sangat mengasihi Tuhan. Sampai dia mengorbankan, saudara, minyak yang mahal itu. Yang dia tabung bertahun-tahun. Hanya cuma dikorbankan saja, saudara. Dibuang begitu saja kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Mungkin orang berkata, ngapain seperti itu? Itu bukan bicara soal harta. Dia mengasihi lebih dari segalanya. Maka suatu hari ketika saudaranya meninggal, namanya Lazarus. Saudara, apa yang terjadi? Tuhan menangis. Bukan karena tidak mampu menolong. Menangis melihat orang yang mengasihi dia ini saudara, susah. Akhirnya dia membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Karena Maria mengasihi Tuhan, akhirnya Tuhan mengasihi dia. Amin. Jangan harap saudara Tuhan mengasihi kita kalau kita tidak mengasihi Tuhan. Karena dari awal Tuhan memang mengasihi kita, memberikan saudara, memilih kita. Karena begitu besar kasihnya kepada kita, memang ia dari awal. Tetapi untuk selanjutnya, apakah Allah terus mau mengasihi kita? Jikalau kita tidak mengasihi Tuhan, firman Tuhan berkata apa? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan firman-Ku. Amin. Buktinya cuma satu saja, kalau kita mengasihi Tuhan, kita melakukan firman Tuhan. Maka saya percaya Tuhan akan mencintai kita lebih, saudara. Cinta Tuhan itu kepada kita di awal untuk melepaskan kita dari semua kutuk dan dosa. Itu awal, itu semua berlaku semua orang yang mau percaya. Semua dunia, orang yang gak percaya, yang percaya Tuhan cintai semua. Tetapi saudara, untuk meningkat, supaya Tuhan mencintai lebih daripada itu, yaitu orang harus mengasihi dia. Saul itu cintai Tuhan. Tapi dalam hidupnya dia tidak mengasihi Tuhan. Mengasihi yang lainnya. Daud dicintai Tuhan. Tapi dalam hidupnya dia mengasihi Tuhan lebih. Sehingga Tuhan juga menolong dia lebih, saudara. Hari ini jangan cuma saudara berkata Allah mengasihi aku. Ya memang betul. Apakah kamu mengasihi Tuhan? Ketika Allah pertama kali mengasihi engkau. Saudara, jangan berhenti kepada Allah mengasihi engkau. Buat terus Allah mengasihi engkau. Caranya bagaimana? Kita harus mengasihi Tuhan. Amin. Kita harus mengasihi Tuhan. Supaya jangan menjadi seperti Saul. Tetapi saudara seperti Daud. Karena dua-dua ini dipilih Tuhan. Dua-dua dicintai Tuhan. Tetapi kemudian roh Allah meninggalkan Saul. Tetapi saudara, Daud roh Allah tidak meninggalkan. Karena Daud berkata, jangan kau ambil rohmu daripadaku. Amin. Kenapa saudara? Karena dia cinta Tuhan. Yang lain boleh diambil, tapi jangan ambil rohmu daripadaku. Tetapi Saul beda. Gitu. Dia supaya jangan sampai kerajaannya diambil orang lain. Soal roh Tuhan meninggalkan dia tidak masalah. Inilah berarti dicintai Tuhan tapi tidak mencintai Tuhan. Hari ini saya yakin setiap orang dicintai Tuhan. Tetapi belum tentu semua orang mencintai Tuhan. Hari ini belajar untuk mencintai Tuhan. Supaya kita mengenal cinta Tuhan yang sejati dalam hidup kita.
Bukan hanya membebaskan kita dari dosa, tapi membuat kita menjadi sahabatnya. Amin. Menjadi mempelainya. Bukan sekedar cuma menjadi anak-anak Tuhan. Banyak orang berkata, oh aku dicintai Tuhan, aku percaya Tuhan, sekarang menjadi anak Tuhan. Sasaran kita bukan menjadi anak Allah, tapi meningkat menjadi sahabat dan mempelai Allah. Sebab itu kekristenan kita, saudara, bukan berhenti cuma ibadah di gereja. Ini satu PR yang besar. Karena tidak lama lagi Tuhan akan datang. Dunia ini sudah terlihat jelas sekali. Perubahan dunia ini sudah jelas sekali, saudara. Dunia ini sekarang akan berubah mendadak, saudara. Dunia ini akan berubah mendadak. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan, saudara, Tuhan tidak akan berubah dalam hidupnya. Dia akan tetap menjaga. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biar melalui firman ini, melalui kesaksian pujian, kami dikuatkan kembali bahwa kami tidak sendiri, bahwa ada Tuhan dalam hidup kami. Biar kami Tuhan, dalam pergumulan kami sebagai orang beriman, kami pasti akan menang. Biar dalam hidup kami ini Tuhan, bahwa kami akan melakukan bagian kami, karena itulah bagian yang harus kami kerjakan. Dan kiranya Tuhan melakukan bagian Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang tempat ini. Engkau menyucikan, menguduskan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Mari kita doa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggemalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan, iman, rohani mereka. Sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan, kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Kalau Tuhan membuka pintu, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan memberkati, tidak ada satupun yang bisa menahannya. Tapi kerap kali hati kita tidak tahan uji. Kerap kali hati kita menjadi sibuk. Hati kita menjadi kikir. Hati kita mulai menjauh daripada Tuhan dan sombong. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Silakan duduk.